Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahad Mustafa Raihan dari Bahasa dan Sastra Arab UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, semester 5, kelas A, ingin menjelaskan materi tentang Arabisasi era klasik dan kontemporer untuk memenuhi tugas mata kuliah Lahja Arab. Arabisasi era klasik. Yang pertama, definisi at-ta'rib dan al-mu'arrab menurut etimologi. Merupakan bentuk masdar dan maf'ul bih hasil derivasi kata dasar ar-rabayu ar-ribu yang berarti mengajarkan bahasa Arab. Pembahasan pertama adalah faktor terjadinya Arabisasi. Ada beberapa faktor yang mendorong bangsa Arab menyerap bahasa lain. Yang pertama, bangsa Arab secara terpaksa menggunakan kata dari bahasa asing bagi benda-benda yang hanya dimiliki oleh bangsa non-Arab. Misalnya, beberapa nama perabotan rumah tangga, al-qasah dan as-sukurrujah, nama pakaian al-dibaj dan nama perhiasan al-yakut, yang semua dihisap dari bahasa Persia. Yang kedua, keterkaitan bangsa Arab untuk lebih memilih menggunakan kata dari bahasa asing daripada bahasa sendiri, baik karena lebih mudah diucapkan maupun sekedar menambah gengsi. Yang ketiga, penjajahan yang dilakukan bangsa-bangsa adidaya non-Arab atas bangsa Arab. Kondisi ini memaksa bangsa Arab untuk menggunakan bahasa penjajah untuk menarik simpati penguasa, baik karena kesadaran maupun paksaan dari penguasa. Pembahasan kedua, indikator karakteristik al-mu'arrab. Kata serapan dalam bahasa Arab dapat diketahui melalui beberapa alternatif berikut. Yang pertama, hasil analisis para pakar bahasa Arab. Kitab-kitab mu'jam atau kamus-kamus bahasa Arab merupakan karya para pakar bahasa Arab, bahkan di antara mereka sekaligus pakar bahasa-bahasa lainnya. Misalnya, Al-Jauhari, pengarang kamus As-Sihah. Selain pakar bahasa Arab, ia juga pakar bahasa Persia. Di dalam kamus As-Sihah, Al-Jauhari memberikan keterangan al-barik yang berarti kendi sebagai bentuk plural dari kata al-alibrik yang merupakan kata serapan dari bahasa Persia. Yang kedua, gabungan huruf yang tidak lazim. Kata-kata serapan dalam bahasa Arab dapat teridentifikasi melalui gabungan huruf yang tidak lazim dalam bahasa Arab. Kasus ini terbagi ke dalam dua pola, yaitu gabungan huruf yang tidak mungkin terjadi dalam kata-kata Arab asli. Salah satu contohnya adalah gabungan huruf ta dan to. Al-Azhari dalam komentarnya tentang kata atis menyatakan kata tersebut merupakan kata serapan karena terdapat gabungan huruf ta dan to yang tidak akan pernah terjadi dalam bahasa Arab. Yang kedua, gabungan huruf yang lazim namun urutannya tidak sesuai dengan aturan bahasa Arab asli. Salah satu contohnya posisi huruf nun dalam sebelum huruf ro. Misalnya kata al-narjis. Kemudian yang ketiga, menyimpang dari pola dasar pembentukan kata bahasa Arab. Bangsa Arab berusaha mencocokkan setiap kata serapan dengan pola dasar pembentukan kata yang berlaku, namun tidak semuanya dapat dicocokkan sehingga sebagian kata serapan tetap seperti kondisi aslinya yang tidak sesuai dengan wazan yang berlaku dalam bahasa Arab. Misalnya kata al-amin berpola fa'il. Menurut Al-Fayumi saat mengomentari kata al-fanizi, tidak terdapat di dalam pola bahasa Arab yang berlaku. Yang keempat, memiliki banyak varian bacaan kasrat al-lugot. Di antara kata-kata serapan yang memiliki banyak versi adalah kata Israel dan Baghdad yang sama-sama memiliki 3 versi bacaan, yaitu Israel, Israin, dan Israel, Baghdad, Baghdad, dan Baghdad. Yang kelima, tidak memiliki indikasi bagian dari derivasi kosakata bahasa Arab. Sebagian kata-kata serapan dalam bahasa Arab secara morfologis menunjukkan ketidakmungkinan menjadi produk derivasi bahasa Arab. Misalnya kata as-suradik, ar-ragib, al-isfahani menilai sebagai kata serapan berdasarkan kondisi morfologis kata tersebut. Ia menyatakan dalam bahasa Arab itu tidak akan pernah ditemukan kata singular yang huruf ketiganya berupa alif, lalu setelahnya ada 2 huruf lagi. Yang keenam, kata kuadrikonsonantal atau kuintikonsonantal yang tidak terdapat huruf zilaki. Kemudian pembahasan kedua, Arabisasi era kontemporer. Seiring berjalannya waktu, kemajuan di segala bidang semakin pesat. Setiap harinya istilah-istilah baru bermunculan. Bangsa Arab
merasa perlu mencari padanan kata bagi istilah-istilah baru tersebut agar tidak ketinggalan zaman. Usaha-usaha untuk mewujudkan hal tersebut gencar dilakukan meskipun masih banyak kekurangan. Masing-masing memiliki standar tersendiri sehingga hasil yang didapatkan berbeda-beda. Bahkan mengalami degradasi oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan ini, pusat-pusat bahasa di negara-negara Arab gencar mengadakan seminar dan penelitian. Pusat Bahasa Arab di Kairo merupakan lembaga bahasa paling produktif, melakukan usaha-usaha progresif menemukan padanan kata bagi istilah-istilah baru dan berhasil menghimpun 70% istilah-istilah kontemporer dalam berbagai bidang. Yang pertama, urgensi Arabisasi pada masa kontemporer. Proses penyerapan bahasa asing sudah menjadi tabiat semua bahasa di dunia. Di dunia ini tidak ada satupun bahasa yang terlepas dari proses saling mempengaruhi dengan bahasa bangsa lain. Salah satunya bahasa Arab yang telah berumur ribuan tahun namun masih bertahan di tengah kancah kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Bahkan para ahli bahasa, baik dari barat maupun timur tengah, menyatakan keunggulan bahasa Arab atas bahasa-bahasa Semit lainnya. Bahasa Arab terbukti sebagai satu-satunya bahasa Semit yang paling mendekati induk bahasa Semit dan masih tetap bertahan hingga sekarang. Kemampuan beradaptasi dengan berbagai macam kemajuan dinamika kehidupan manusia adalah ciri utama bahasa Arab sehingga akan terus bertahan sampai kiamat menjelang. Salah satu bentuk adaptasi bahasa Arab dengan kemajuan zaman adalah penyerapan bahasa asing yang dilakukan sesuai kaidah bahasa Arab yang baik dan benar. Proses Arabisasi ini sangat penting dilakukan mengingat beberapa alasan berikut. Yang pertama, proses penyerapan bahasa asing merupakan tabiat semua bahasa di dunia. Kemudian yang kedua, memaksakan diri menggunakan kata-kata bahasa Arab klasik dalam proses Arabisasi tidak akan mendatangkan solusi yang tepat. Mengingat banyak sekali istilah-istilah asing yang dihasilkan melalui proses Arabisasi seperti ini tidak mencapai esensi yang dimaksud, terutama istilah-istilah ilmu sains seperti kimia, biologi, dan lain-lain. Saat ini jumlah istilah-istilah kasus mencapai 1,5 juta kata dengan rata-rata 150 istilah baru per harinya. Di antara 50.000 istilah ilmu kedokteran, bahasa Eropa memiliki kemampuan membuat istilah-istilah baru dalam setiap penemuan-penemuan penting ilmu pengetahuan dan teknologi. Kompetensi ini tidak dimiliki bahasa Arab mengingat sukarnya mencari kata-kata yang saling memiliki korelasi satu sama lain. Di antara langkah bahasa Arab dalam membentuk istilah-istilah baru adalah tarkib, majazi, dan nahat. Untuk mencari padanan kata amfibi, contohnya gabungan kata bar dan ma menjadi ma iya bar. Selain metode pembentukan kata seperti ini yang tidak ilmiah, makna yang dihasilkan pun tidak secara jelas menunjukkan arti yang dimaksud, bahkan cenderung memancing kesalahpahaman. Oleh karena itu, ta'rif dalam hal ini sangat diutamakan agar dapat lebih jelas dan tepat sasaran. Kemudian yang kedua, perbedaan pendapat linguis bahasa Arab kontemporer tentang Arabisasi. Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan di atas, masing-masing pakar bahasa Arab memiliki standar tersendiri dalam melakukan proses Arabisasi kata-kata asing kontemporer. Secara garis besar, sikap mereka terbagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, kelompok konservatif. Mereka yang termasuk kelompok ini memandang bahasa Arab secara mutlak mampu mengatasi problematika Arabisasi istilah-istilah baru. Tidak perlu meminjam kata-kata asing seutuhnya. Solusi yang ditawarkan adalah derivasi kata bahasa Arab yang memiliki kesamaan ciri dan arti dengan istilah baru atau menerjemahkannya. Misalnya, kata as-sayyarah untuk menunjukkan makna mobil dan frase al-mutaharrikah as-suwar sebagai padanan kata sinematografi. Kemudian yang kedua, kelompok pragmatis. Kelompok ini memberikan kelonggaran seluas-luasnya untuk meminjam istilah-istilah asing seutuhnya dan menyesuaikan dengan pola-pola bahasa Arab sehingga bisa dilakukan proses derivasi kata. Argumen ini didasarkan pada beberapa fakta peristiwa di masa lalu. Bangsa Arab menyerap kata dirhamun yang mirip dengan aslinya dan membentuknya menjadi kata-kata yang derivatif. Tidak
ada halangan untuk melakukan cara seperti ini selama istilah asing tersebut masih bisa disesuaikan dengan huruf dan pola bahasa Arab. Kata tilfun terdiri atas huruf-huruf Arab dan sesuai dengan pola fa'lun, sehingga dapat dibentuk menjadi akar kata yaitu talfana yang inflektif dan derivatif. Yang ketiga, kelompok moderat. Pandangan kelompok ini menengahi kedua kelompok di atas yang kontradiktif. Langkah pertama yang dilakukan dalam proses pencarian padanan bagi istilah-istilah baru adalah berusaha menelusuri kata-kata bahasa Arab asli yang pantas. Namun jika tidak ditemukan padanan kata yang layak, langkah keduanya adalah meminjam istilah asing tersebut melalui proses penyesuaian dengan kaidah-kaidah fonologis dan morfologis bahasa Arab. Kemudian metode yang dilakukan kelompok moderat lebih dapat diterima karena bersifat objektif dan kondisional. Karena seandainya kata mizya, hatif, dan sayyarah dikatakan kepada orang Arab Badui, ia dapat mengenalnya dengan melihat pola kata-kata tersebut yang menunjukkan alat, meskipun ia tidak mengetahui maksud sebenarnya dari ketiga kata tersebut. Ia dapat mengetahui mizya sebagai alat penyampai informasi, hatif sebagai alat komunikasi, dan sayyarah sebagai alat berjalan. Berbeda halnya jika ketiga kata tersebut disampaikan berupa hasil arabisasi versi kelompok pertama, yaitu telepon, radio, dan utwambil. Orang Arab Badui tersebut tidak akan bisa memahaminya sedikit pun. Langkah yang diambil kelompok moderat lebih baik daripada kelompok pertama yang fanatik, buta terhadap bahasa Arab, karena kecintaannya yang berlebihan terhadap bahasa Arab. Kelompok pertama telah terbelenggu dari penyesuaian diri dengan kemajuan zaman, padahal bahasa Arab sedang hidup di masa yang serba baru. Banyak istilah asing yang belum pernah ditemukan pada masa lalu, sehingga mengharuskan adanya usaha arabisasi. Proses arabisasi bukanlah sebuah aib bagi sebuah bahasa. Berdasarkan teori sosial, penyerapan bahasa asing merupakan fenomena yang lazim terjadi pada semua bangsa yang saling berinteraksi satu sama lain. Sebuah bahasa tidak akan pernah mampu berdiri sendiri tanpa berkembang maju bersama bahasa-bahasa lainnya. Begitu juga pandangan kelompok kedua yang terlalu longgar dalam proses arabisasi. Pengaruh negatif akan timbul dan menyebabkan eksistensi sejati bahasa Arab terancam. Yang ketiga, standarisasi arabisasi era kontemporer. Untuk menerbitkan proses arabisasi di era kontemporer, Pusat Bahasa Arab di Kairo menetapkan beberapa aturan berikut. Yang pertama, pada prinsipnya arabisasi dibolehkan dalam keadaan darurat dan mesti disesuaikan dengan kaidah bahasa Arab. Yang kedua, proses derivasi kata-kata nominal hasil arabisasi diperbolehkan, baik disesuaikan dengan pola verba trikonsonantal tak berimbuhan, verba trikonsonantal derivatif, verba kuadrikonsonantal tak berimbuhan, maupun pola verba kuadrikonsonantal derivatif. Yang ketiga, dalam prakteknya hasil proses arabisasi berikut derivasinya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan ilmiah dan mesti di bawah persetujuan lembaga bahasa Arab. Emil Badi Yaqub menambahkan langkah-langkah yang mesti diambil dalam proses arabisasi harus tertib. Langkah pertama, berusaha menyesuaikan istilah asing dengan lidah orang Arab sehingga mudah diucapkan tanpa terpaku oleh bahasa asal istilah asing tersebut. Langkah kedua, menyesuaikan dengan pola dalam bahasa Arab yang berlaku. Langkah ketiga, menyertakan istilah asing dengan tulisan Latin dalam penulisan hasil arabisasi. Yang keempat, usaha-usaha peningkatan kualitas bahasa Arab di era globalisasi. Bahasa Arab tidak mungkin terhindar dari proses arabisasi mengingat besarnya jumlah peningkatan kuantitas istilah-istilah dalam setiap harinya. Lembaga-lembaga bahasa Arab telah berupaya mencari padanan kata bagi istilah-istilah baru tersebut dan membukukannya dalam kamus-kamus istilah. Namun langkah besar ini tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh mengingat istilah-istilah asing telah lebih dahulu menyebar di tengah-tengah masyarakat Arab sebelum diproses secara profesional oleh lembaga-lembaga bahasa Arab, sehingga akhirnya berimplikasi pada dua kemungkinan.
Kemungkinan yang pertama, penggunaan dua macam hasil proses Arabisasi seperti kata mizya dan radio, sayyarah dan hatif dan telepon. Kemungkinan kedua, penggunaan salah satu hasil proses Arabisasi secara masif sehingga memarginalkan kata lainnya, terutama dalam kasus tergerusnya penggunaan padanan kata dari bahasa Arab asli. Tidak mustahil penggunaan kata sayyarah, mizya dan hatif akan hilang di telan masa. Kedua kemungkinan ini menumbuhkan dan memperkuat dugaan atas kelemahan bahasa Arab menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang selalu digembar-gemborkan oleh para penjajah bangsa Arab. Untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan di atas, diperlukan langkah-langkah terorganisir hasil kerjasama semua pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga bahasa, media massa, dan rakyat. Berikut beberapa solusi yang ditawarkan adalah: yang pertama, lembaga-lembaga bahasa Arab harus lebih cepat mengkaji istilah-istilah ilmiah dan berlomba dengan percepatan penyebaran di tengah-tengah masyarakat Arab. Kemudian sesegera mungkin mempublikasikan hasilnya melalui media massa. Yang kedua, menggencarkan penggunaan bahasa Arab dalam berbagai bidang, terutama bidang pendidikan. Saat ini ada beberapa seruan negatif yang mengancam eksistensi bahasa Arab. Seruan penggunaan bahasa Arab selang secara resmi dan penggunaan bahasa asing dalam sektor pendidikan secara total, terutama perguruan tinggi, agar tidak tertinggal dari percaturan pemikiran global. Seruan-seruan ini merupakan salah satu bentuk penjajahan kebudayaan bangsa asing terhadap bangsa Arab. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang Arabisasi di era klasik dan kontemporer. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.